Ini dari awal video saya kasih disclaimer dulu ya teman-teman ya. Nggak semua mobil tua itu cocok menggunakan yang namanya coolant, kayak gitu. Makanya di sini itu saya melakukan proses yang mungkin sebelumnya itu prosesnya nggak teman-teman ketahui, yaitu saya mencampurkan ya mungkin bertahap mulai dari ini ya 20% coolant terlebih dahulu, terus 30% coolant terlebih dahulu, menuju ke 40% coolant terlebih dahulu, lalu yang tahap terakhir saya mencampurkan antara 50% coolant dan 50% air AC. Mengapa campurannya menggunakan air AC? Karena air AC itu adalah air yang murni, tidak menimbulkan karat. Itu tidak menimbulkan kerak ya teman-teman ya. Nah, jadi disclaimer sejak awal ini saya sampaikan karena nggak semua mobil itu cocok menggunakan campuran tersebut. Jadi kadang-kadang ada yang cocoknya itu di 30% coolant dan mungkin yang 70% itu air AC kayak gitu. Nah, memang untuk sempurnanya saya mengejar ke 50% coolant, 50% air AC. Agar apa? Agar pendinginannya itu lebih maksimal. Karena sebelumnya sudah pernah saya coba. Ini kan saya di Kediri nih. Saya itu dari Kediri, pernah saya coba di Surabaya itu masih menggunakan kurang lebih campuran itu 30% itu coolant, terus yang 70% itu air AC. Dan itu bekerja dengan baik. Di cuaca dan suhu yang sangat panas Surabaya, di macet-macetan itu suhunya itu nggak seperti sebelumnya yang masih menggunakan air keran. Jadi suhunya itu naiknya itu agak lambatan dikit lah ketika dibandingkan dengan sebelumnya. Nah itu makanya saya nambah lagi persentase coolantnya itu menjadi 60 air AC dan 40 itu coolant, lalu sekarang 50 kayak gitu. Nanti untuk pencampurannya bagaimana saya jelaskan di videonya. Itu. Jadi yang mau saya bahas di sini itu adalah bagaimana cara mengganti air radiator mobil tua. Nah, ini di sini saya ada Katana 91 ini, Katana Blitz tahun 91. Yang riwayatnya sebelumnya itu selalu menggunakan air keran, akan saya ganti menggunakan coolant. Tapi coolantnya ini enggak 100% ya, teman-teman ya. Coolantnya ini 50% coolant, 50%-nya lagi itu air AC. Gitu. Mengapa demikian? Karena berdasarkan riwayat dari teman-teman bengkel yang udah pernah nyoba menggunakan coolant 100% di mobil tua yang riwayatnya sebelumnya itu selalu menggunakan air keran ya, itu akan berdampak buruk ke radiatornya. Biasanya radiatornya itu akan mengalami kebocoran, atau kalau nggak gitu tersumbat, yaitu karena di dalam mobil tua ini radiatornya itu biasanya udah banyak keraknya. Keraknya ini dari hasil mineral yang mengendap ya teman-teman ya. Karena air yang berasal dari keran itu biasanya mengandung mineral yang sangat tinggi. Terus ketika dipanaskan, nah itu nanti bakal menjadi kerak. Ini analoginya teman-teman ya. Analoginya teman-teman pasti pernah merebus air di panci atau di mungkin emang tempat perebusan air kayak gitu. Nah, di panci atau di perebusan air itu biasanya pasti ada keraknya tuh. Kerak-kerak yang ya mungkin timbul dari hasil ini pemanasan air yang mendidih itu menjadi kerak. Contohnya seperti ini. Nah, ini pasti ada kerak tuh. Nah, itu coklat-coklat itu. Nah, coklat-coklat itu adalah kerak, teman-teman. Jadi di sini mobil ini udah saya gunakan ini coolant. Hitungan saya gimana untuk awal mula menggunakan coolantnya? Ya, awal mula saya menggunakan ini untuk takar aja. Ini 500 mili ya. Ini awalnya saya menggunakan satu full ini, itu saya isi coolant, saya tuang di sini. Nah, terus yang lain itu isinya air AC. Ini
air AC-nya. Ini air tetesan hasil oksidasi AC. Tuh. Lalu berapa jumlah air AC-nya? Saya sama, tetap menggunakan ini sebagai takaran. Saya menggunakan ini 5 kali penuh. Saya tuang di sini. Gitu. Nah, itu untuk campuran awal saya sebagai penguras pertama radiator ini. Juga agar radiatornya itu beradaptasi terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi nanti setelah adaptasi menggunakan 5 kali botol takar ini untuk air AC-nya, terus 1 kali ini untuk coolnya ini, itu nanti dosisnya naikkan aja teman-teman. Jadi bisa dinaikkan menjadi ini 4 kali ya, terus coolnya ini 2 kali, begitupun seterusnya sampai ini 3 kali. Terus air AC-nya dengan takaran ini itu juga 3 kali. Itu untuk mengisi ini. Nah, ini hasil sebelumnya ya teman-teman ya. Ini saya menggunakan 2 takaran air coolant, terus 4 takaran air AC. Ya ini udah proses ini. Keraknya itu, kotorannya itu ikut di baknya ini. Nah, ini nanti saya akan menguras. Ini isinya. Nah, ya kalau dibandingkan sebelumnya ya lebih bersih ini. Karena dulu sebelumnya itu menggunakan air keran biasa, itu ini coklat semuanya. Di dalam sini juga keraknya banyak. Ya mendingan lah daripada sebelumnya. Tuh. Oke, mungkin sekarang akan saya proses untuk pengurasan dulu ya teman-teman ya. Taruh aja di bawah sini. Biar lebih mudah, saya angkat dulu. Ini masih ada air tadi ya isinya. Terus ini di bawahnya, ini di bawah kipas ini, pas radiator ini ada kayak pembuka. Ini tinggal diputar aja yang sebelah sini. Sampai bener-bener bersih ya. Oke, tunggu dulu aja sampai bersih, sampai bener semuanya keluar yang ada di sini. Aman yo, aman, wuih. Nah, udah bener-bener netesnya habis, kita tutup lagi kerannya yang ada di sini. Nah itu masih ada netes-netesnya dikit, tapi nggak apa-apa wis. Nah, bagi teman-teman yang pengen ganti, yang semulanya itu riwayatnya selalu menggunakan air keran, disarankan itu radiator ini dikuras terlebih dahulu. Ngurasnya pakai apa? Ya, itu cara paling simpel ya teman-teman ya. Cara paling simpel yang direkomendasikan sama ini teman-teman bengkel mungkin. Ini dikuras saja menggunakan air tetesan AC. Nggak usah dicampur coolant dulu. Nggak usah dicampur sama coolant dulu. Biarkan dia pakai air AC aja. Itu ya mungkin teman-teman kalau menggunakan harian yaitu sekitar 1 sampai 2 hari. Nanti dikuras lagi, diisi lagi menggunakan air AC lagi. Fungsinya apa? Nah,
agar nanti air-air yang ada di dalam ini, di dalam mesin-mesinnya itu tadi yang masih tertahan di termostat itu juga ikut keluar lagi gitu. Nah itu biasanya termostatnya kan ini kan masih nyala ini. Nah itu kalau nggak sampai suhu yang sangat tinggi ini belum buka kayak gitu termostatnya itu. Gitu ceritanya. Ini sudah saya tutup, udah bener-bener rapet. Masukin lagi di sini. Oke. Terus langkah selanjutnya apa? Nah, itu tadi akan saya isi menggunakan air radiator dengan campuran air AC dengan dosis yang lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Ini dia. Nah, ini campurannya menggunakan ya ini karena saya lebihkan ya teman-teman ya. Ini saya menggunakan ini itu sekitar 4 ya. Yang air radiatornya ini menggunakan 4 takaran ini 500 ml. Terus air AC-nya juga begitu. Air AC-nya itu saya menggunakan 4 takaran menggunakan ini juga 4 takaran. Tuh. Jadi ini kan 500 ini ya. Berarti totalnya menjadi 2000 ml. Itu. Masing-masing 2000 ml. Air radiatornya itu 2000 ml, yang ini yang gulanya sama air AC-nya itu juga 2000 ml. Ini jadinya. Terus satu pesan dari teman bengkel juga. Mobil tua kalau mau menggunakan campuran 50% dari air AC dan 50% selanjutnya itu menggunakan coolant, jangan menggunakan coolant yang warnanya itu merah atau biru. Karena kadar ini ya anti karatnya itu sangat keras ya teman-teman ya. Takutnya apa? Takutnya nanti kalau di radiator tua seperti ini itu nanti isinya yang di dalam itu malah ikut kegerus. Karat-karat yang ada di dalam itu juga terkelupas itu. Jadi disarankan tetap menggunakan air radiator yang hijau karena lebih lunak atau mungkin lebih soft ya. Bisa dikatakan itu. Yuk, mari saya masukkan dulu ya teman-teman ya. Ini campuran 50% coolant, 50% air AC. Setelah bertahap saya awalnya itu menggunakan ya mungkin 1 kali takaran ini menggunakan coolant, terus yang 5 kali itu menggunakan air AC. Bertahap. Lalu menggunakan coolantnya ini menjadi 2 kali, menjadi 1000 ya, menjadi 1000 ml. Terus yang 3000 ml-nya itu saya menggunakan air AC. Tuh. Ya, hitungannya kadang-kadang bingung ya teman-teman ya. Teman-teman, jadi setelah penuh ini jangan di stop dulu. Karena ini nanti ketika mesin dinyalakan, ini masih ya di dalamnya itu masih ada rongga-rongga yang belum terisi. Jadi nanti kurang lagi, nanti kita isi lagi, digas-gas lagi, diisi lagi, gas-gas lagi, diisi lagi sampai benar-benar penuh gitu, dan sana terisi baru ditutup gitu. Kita nyalakan dulu ya. Ya ini kuncinya di sini. Kita gas-gas dulu 1 2 3 4 5, udah 5 kali aja. Ini mesinnya masih adem ya, biar gitu aja gasnya di spontan di sini, nggak usah terlalu gede. Oke. Nah keburu mati nih, digas lewat sini aja. Oke. Nah ini kan turun nih. Nah pas turunnya gini sambil kita isi. Nah itu masih saya tekan gasnya, usahakan jangan sampai mati. Nah banyak kan masian, digas lagi. Nah ini masih proses ngisi rongga-rongga yang ada di dalam ini. Usahakan gasnya tetap segini.
gedean dikit. Nah kan, kita isi lagi. Digas lagi. Kita tunggu aja, kalau ini nanti masih berkurang lagi, berarti ya diisi lagi sampai bener-bener stabil. Nah ini kan udah ada indikasi stabil. Oh belum. Nah ini bisa kita isi lagi sampai bener-bener nanti stabil, enggak enggak berkurang lagi gitu. Ini berarti di dalamnya itu masih ngisi ruang gitu. Oke. Bisa dipastikan ini udah stabil ya teman-teman ya. Sampai bener-bener ya tetap segini terus, nggak berkurang lagi. Nah ini baru bisa ditutup. Tapi sebelum ditutup jangan lupa ini diisi dulu. Jadi tadi itu video saya skip ya teman-teman ya, karena masih ada pujian mau azan maghrib tadi. Nah ini sekarang proses yang udah saya ganti. Yang semula itu menggunakan coolant kurang lebih itu campuran 40% coolant dan 60%-nya itu air AC, sekarang menjadi 50-50. Nah ini kita tunggu aja nih, kira-kira bakal ada kendala nggak? Entah itu nanti kayak radiatornya ini bocor, atau ya mungkin ini ya, mungkin keraknya itu terangkat gitu, mungkin ada rembes kecil gitu. Itu nanti akan saya infokan progresnya setelah video ini tayang, ya mungkin sekitar sebulan ke depan gitu. Atau mungkin teman-teman kalau mau tanya ya kira-kira seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan atau mungkin berbulan-bulan ke depan, bagaimana kira-kira ini bocor gak, nanti akan saya jawab di komen gitu. Terus tadi ini ya di awal video sudah saya disclaimer, nggak semua mobil itu cocok ya menggunakan campuran 50% coolant 50% air AC. Kadang ada yang persentase coolantnya itu mungkin 30, mungkin 40 itu cocoknya. Terus air AC-nya itu antara 70% sampai 60% seperti itu. Nah, ini nih coba-coba ya teman-teman ya, coba-coba. Kalau berhasil ya alhamdulillah. Gitu. Ya ini bunda-banti ini. Nah, bagi teman-teman kalau mau, kalau berani, yo silahkan. Kalau tutorial ini diikuti. Nah, itu. Tapi bertahap ya teman-teman ya. Jangan langsung menuju 50%. Itu nanti bakal jadi fatal itu nanti. Bertahap dulu. Itu. Bagaimana cara nyampurnya? Teman-teman bisa tanya di ya mungkin ChatGPT atau Gemini. Kira-kira bagaimana campuran ideal untuk mobil teman-teman, persentasenya, cara ngitung persentasenya, nah kayak gitu. Nanti teman-teman memiliki alat ukur sendiri. Entah teman-teman itu bisa menggunakan cara seperti saya tadi, menggunakan botol takaran yang 500 ml, terus nanti menghitungnya gimana, itu nanti bisa. Promnya teman-teman tulis sendiri aja. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini udah selesai ya. Nanti akan ya saya cobalah mungkin beberapa bulan ke depan nanti ada kendala atau enggak. Kalau misalnya enggak ya alhamdulillah berarti cara ini berhasil. Oke. Terima kasih banyak sudah menonton teman-teman. Yuk.